Setelah Giselle sudah tidak sadarkan diri, Dominic membuka sosial medianya dan mengundang pria-pria asing untuk menyetubuhi istrinya yang sedang tidak sadarkan diri. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus yang sangat amat mengenaskan. Selama 10 tahun membius istrinya menggunakan obat tidur, suami di Prancis merekam dan undang puluhan pria untuk melakukan pemerkosaan kepada istrinya sendiri. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Istri yang dibius selama 10 tahun oleh suaminya untuk diperkosa pria lain. Suami seharusnya menjaga istrinya dari laki-laki lain, namun tidak dengan Dominic Pelicot yang membius istrinya sendiri dan mengundang 80 pria untuk memperkosa istrinya. Dominic Pelicot berumur 71 tahun menjalani persidangan terbuka atas kasus keji yang dia lakukan terhadap istrinya sendiri. Giselle adalah seorang wanita Prancis berusia 72 tahun yang sudah tidak terlihat sehat lagi. Anak-anaknya sangat khawatir dia menderita Alzheimer karena usia lanjutnya. Dia sering sekali tidak ingat keseluruhan hari-hari yang dia lalui. Bahkan dia sering melamun dan berjalan sambil tidur. Selain itu, dia juga mulai kehilangan rambut dan berat badannya semakin turun drastis. Giselle sendiri merasa dia memang sudah waktunya menderita gangguan kesehatan akibat umurnya yang sudah mulai menua. Puncaknya, dia merasakan ada yang salah dengan alat kelaminnya. Dia curiga kalau dia sakit kelamin karena rasa perihnya itu. Namun bagaimana bisa suaminya yang bernama Dominic terlihat baik-baik saja. Saat dia cerita pada suaminya mengenai rasa perih di alat kelaminnya, suaminya malah marah. Dia menuduh Giselle telah berhubungan badan dengan pria lain saat Dominic sedang bersepeda atau mungkin bermain bowling. Giselle sontak membantah semua itu. Dia sama sekali tidak pernah berselingkuh selama pernikahannya dengan Dominic. Akhirnya kebenaran datang dengan begitu mengerikan. Pada bulan September tahun 2020, Dominic ditangkap oleh pihak kepolisian di Prancis Selatan. Ternyata dia melakukan pencabulan dengan merekam diam-diam bagian dalam rok perempuan. Karena adanya penyelidikan, semua gadget milik Dominic digeledah oleh pihak kepolisian untuk mencari apakah ada rekaman cabul perempuan-perempuan lainnya. Saat pihak kepolisian sedang menggeledah HP Dominic, mereka malah menemukan ratusan foto dan video mesum istrinya. Bahkan yang paling anehnya lagi, tidak ada satupun foto atau video di mana Giselle sedang dalam keadaan sadar. Di dalam video dan foto Giselle itu, dia lagi dalam keadaan tertidur pulas. Giselle disetubuhi dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mengerikannya lagi, pria yang menyetubuhi Giselle di dalam video itu bukanlah suaminya Dominic, melainkan pria lain. Para pemeran di dalam video itu berbeda-beda guys, beda-beda cowok, bayangin. Giselle pun langsung dipanggil ke kantor polisi. Saat dia ditunjukkan video dan foto-fotonya, dia mengatakan rasanya seperti dia baru saja dihantam oleh tsunami. Bagaimana tidak, suaminya yang sudah dia nikahi selama 50 tahun ternyata tega melakukan perbuatan seperti itu pada dirinya. Rupanya selama lebih dari 10 tahun, Dominic diam-diam membius istrinya dengan mencampurkan obat tidur yang sudah dihancurkan ke dalam makanan dan minumannya. Obat tidur itu dijadikan bubuk dalam dosis yang sangat tinggi untuk memastikan Giselle sulit untuk sadarkan diri. Gila, kejam. Setelah Giselle sudah tidak sadarkan diri, Dominic membuka sosial medianya dan mengundang pria-pria asing untuk menyetubuhi istrinya yang sedang tidak sadarkan diri.
Pria-pria yang mau memperkosa Giselle dilarang memakai wangi-wangian atau merokok agar tidak menyadarkan indera penciuman Giselle. Kuku mereka juga harus dipotong pendek dan tangan mereka direndam air hangat agar Giselle tidak kaget oleh rasa dingin. Untuk mengurangi suara, para pemerkosa itu harus melepaskan baju mereka hingga telanjang bulat dari luar kamar. Mereka kemudian disuruh memantau Giselle dengan saksama, dengan fokus. Apabila mereka menyadari sedikit saja tanda-tanda Giselle akan bangun atau menyadari apa yang sedang terjadi padanya, mereka diperintahkan untuk segera kabur dari dalam kamar itu. Saat ditanya penyebabnya, Dominic berkata awalnya dia hanya memasangkan pakaian yang dia mau kepada Giselle. Soalnya apapun baju yang disuruh pakai oleh Dominic sering sekali ditolak oleh Giselle. Kemudian dia menyadari kalau dia bisa melakukan apapun pada Giselle dan Giselle tidak akan menolaknya. Dia pun mengundang pria-pria asing untuk datang ke rumah dan memperkosa istrinya saat sedang tidur. Dari seluruh video diketahui ada 83 pelaku yang memperkosa. Gila. Sejauh ini baru 50 yang berhasil diidentifikasi. Profesi para pemerkosa macam-macam, dari perawat, tentara, sipir penjara, hingga wartawan lokal. Usia mereka sekitar 26 sampai 74 tahun dan kebanyakan memperkosa hanya sekali. Namun ada juga yang kembali lagi sampai 6 kali. Gila. Putri mereka berdua yang bernama Darian dan Caroline, mereka mengatakan bahwa mereka sangat syok dan jijik kepada ayahnya sendiri. Karena sesuai dengan keterangan Giselle, Dominic merupakan suami dan ayah yang sangat baik. Caroline ingat sekali ayahnya selalu mengantar dan menjemputnya dari sekolah setiap hari, bahkan menjemputnya dari pesta remaja. Ayahnya juga selalu hangat pada dirinya maupun sang ibu, selalu menghibur dan mendukung mereka semua. Sebelum pensiun, Giselle adalah pencari nafkah keluarga. Siapa sangka kalau bukan karena ibunya, privasi Caroline dan menantu perempuan Dominic juga pasti akan ikut diganggu. Dominic pun tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Dia terlihat seperti pria lanjut usia biasa saja yang gemar sekali mengotak-ngatik listrik dan bersepeda. Sebagai kakek, dia juga memanjakan cucu-cucunya dan sering mengundang mereka ke rumahnya. Setelah dilakukan investigasi, Dominic rupanya pernah hampir memperkosa wanita lain pada tahun 1999 saat dia sudah menikah dengan Giselle. Bahkan saat dia juga sudah punya anak. Kini persidangan sedang berjalan. Kalau memang Dominic bersalah, kemungkinan besar dia akan terancam selama 20 tahun penjara. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.